Saya sebagai restoran manager di Bintan Cafe ya. Iya. Ya. Oke Bapak, saya punya beberapa pertanyaan nih. Bapak sudah berapa lama sih menjadi restoran di sini? Dan menjadi restoran, saya menjadi manajer di sini. Sorry Bapak, maaf ya. Dan apa yang Bapak ketahui tentang resto di sini? Baik, saya sudah bekerja di sini kurang lebih 2 tahun. Sebetulnya restoran kami ini di depan kita lebih ke kafe ya. Ya. Biasanya malah anggota itu biasanya menganggap bahwa kafe kami di depan itu bukan bagian dari hotel karena posisinya yang berada di luar dari hotel ya. Tapi itu salah satu hal yang menguntungkan juga buat kami di sini karena orang yang berjalan seperti yang bisa kita lihat sekarang ini, orang bisa tertarik dengan adanya live music orang langsung ke sini. Apa sih yang membuat Bapak ingin mengelola di restoran itu? Oke, jadi sebenarnya ini challenge untuk saya, di mana dengan seating capacity yang ada, saya mencoba membuat menu-menu makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman itu harus sangat menarik. Karena seperti yang kita tahu di sepanjang Jalan Braga ini, kalau area kami ini di sini biasanya orang bilangnya Braga pendek ya, ada juga setelah perempatan di sana itu ada Braga panjang. Nah, kita bisa lihat di sana kafe-kafe atau pub ataupun apapun sekarang sudah sangat banyak. Jadi itu yang men-challenge saya untuk mengelola restoran ini. Kan tadi Bapak membahas tentang makanan dan minuman ya? Oke, mungkin di sini ada makanan dan minuman favorit gitu yang mungkin orang-orang pemesan itu. Ya biasanya memang banyak ya. Jadi segmen tamu kita ini memang bukan hanya Indonesia saja. Banyak juga foreigner yang datang ke sini dan mereka malah menanyakan menu-menu yang Indonesian gitu ya. Nah jadi oleh karena demand-nya tinggi dari para tamu foreigner itu, oleh karena itu kita di sini menyediakan Indonesian menu, Western menu, tradisional menu juga kita bikin. Ya contohnya seperti kalau untuk yang tradisionalnya kita bikin nasi tutuk oncom, nah, seperti itu. Ada juga kita baru selesai nih bikin menu-menu baru. Di mana pilihannya tapi tambah banyak lah sekarang ya, misalkan seperti ayam kita olah misalkan dengan bumbu serundeng dan lain-lain. Dan begitu pun juga kita mengerjakan juga menjual yang sifatnya fusion ya, misalkan ikannya salmon bumbunya kita pakai bumbu lokal misalkan woku atau yang lain seperti lodeh salmon. Bagaimana Bapak mengatasi kekurangan staf? Contohnya mungkin yang kinerjanya kurang baik gitu. Nah, untuk staff, kalau kita berbicara kinerjanya kurang baik, mungkin itu tergantung dari kitanya ya. Saya biasanya melakukan training rutin di sini. Jadi selain training rutin seminggu 3 kali, kita juga melakukan briefing sebelum operasional. Nah, jadi kalau kita merasa ada 1 atau 2 anak yang memang kurang atau mungkin knowledge-nya dan skill-nya kurang dalam bekerja, itu biasanya setelah nanti briefing saya ada sesi khusus lagi. Ya, atau biasanya kita panggil di sini one-on-one gitu ya. Saya panggil apa kesulitannya, saya juga coba cek segimana yang mau dia kuasai, misalkan menunya dari makanannya atau dari minumnya, baru nanti kita bantu. Ya. Saya juga menjelaskan gimana caranya menawarkan makanan ini atau minuman ini kepada tamu supaya tamunya tertarik dengan makanan dan minuman yang kita sediakan di sini. Terus boleh Bapak jelasin nggak saat Bapak membantu meningkatkan operasional yang sedang kesulitan? Ya, saya sangat bersyukur sekali bekerja di hotel ini. Dari GM kami sampai ke bawah kita tuh semuanya bekerja sama. Ya, walaupun saya paham sebetulnya general manager itu tidak seharusnya juga membantu operasional kami, tapi di sini yang terjadi kita memang melakukan semuanya sama-sama. Jadi di saat saya merasa kekurangan staff atau di saat saya merasa ini tidak akan terteker nih operasional, itu jadi dari departemen mana aja bisa bantu saya sih kalau di sini seperti itu. Jadi kerja tim ya? Ya, kerja timnya sangat sangat lekat lah saya rasain di sini ya. Jadi memang semua departemen tidak hanya dari F&B saja, bisa dari housekeeping, bisa dari front office, ya itu memang kita kerjakan sama-sama. Berarti kuat banget gitu ya? Ya sejauh ini alhamdulillah berjalan seperti itu. Nah, mungkin Bapak gimana cara memotivasi tim biar tetap positif sama produktif gitu? Oke, saya biasanya memberikan target ya sama anak-anak, di mana target ini bukan untuk dijadikan takut atau momok bisa bekerja ya, tapi malah saya memberikan caranya gimana nih untuk mencapai target ini, yaitu dengan tadi ya caranya
training-training yang saya berikan tentang produk knowledge-nya. Jadi mereka punya rasa percaya diri di saat menawarkan produk itu ke tamunya, ya. Terus cara memotivasinya ya seperti itulah. Kalau saya bisa seperti itu, tidak mungkin yang lain tidak bisa. Itu kan hanya sebetulnya kemauan kita saja. Mau nggak sih? Selama ada eager untuk belajar atau selama dia mau, sebenarnya akan bisa. Sebenarnya akan bisa. Itu yang saya rasakan selama ini di sini. Apabila ada beberapa orang yang kurang paham atau belum paham untuk melakukan operasional dengan baik, ya itu yang saya lakukan. Ya. Biasanya saya coaching, ya one-on-one seperti yang tadi saya bilang. Seperti itu sih. Kalau misalnya seseorang nih ngasih tahu bapak, mereka itu nggak senang sama makanannya, itu apa yang bapak pilih? Ya, biasanya untuk seperti itu saya dengarkan sampai selesai dulu apa keluhannya, ya kan? Biasanya Biasanya kan manusia itu berbeda-beda ya. Let's say saya bikin satu masakan salmon woku gitu ya. Orang kan biasanya kesukaannya beda-beda ya. Ada yang suka cenderung ke asam, ada orang yang cenderung ke pedas. Jadi saya pribadi akan mendengarkan keluhannya apa dulu. Nanti setelah keluhannya tersampaikan ke saya, baru saya akan menjawab apa yang bisa saya lakukan. Misalkan bapak itu saya suka nih sausnya, tapi ini untuk saya terlalu asam. Dan mungkin saya akan meminta waktu kepada tamunya untuk kita review ya, untuk kita ulang, bukan dimasak ulang yang sudah jadi, maksudnya kita bikinkan lagi. Tapi yang misalkan si rasa saus ini kita sesuaikan ya, dengan mereka mau. Ya cuman at least kita sudah menjelaskan bahwa basic masakan ini adalah seperti ini. Ya. Bapak ini setuju gak sih sama gagasan pelanggan itu selalu benar? Nah, dengan gagasan itu sebetulnya saya tidak 100% setuju ya. Kenapa sih tidak setuju? Ya seperti yang tadi saya bilang, manusia itu mempunyai kesukaan atau kecenderungan yang berbeda-beda ya. Nah itu tuh sebetulnya bagaimana kita menjelaskannya kepada tamu tersebut. Kalau yes is the king biasanya kan gitu ya. Nah itu juga sebetulnya kita bisa bilang benar, tapi sampai mana dulu nih, ya kan? Kalau selama tamunya memang wajar melakukan hal yang sewajarnya dengan misalkan komplain terhadap makanannya karena misalkan tingkat kematangannya seperti steak misalkan, let's say dia order medium rare, ternyata yang datangnya medium atau rare, itu kayak akan kita terima. Ya, disitulah saatnya saya judge kamu saya sebagai king. Ya, jadi ada fasenya juga di kapan sih waktunya, kapan kita harus treat dia seperti ini. Memang betul sih, tamu itu adalah raja. Tamu yang datang itu kita harus layani dengan baik. Tapi seperti tadi saya bilang, batasnya sampai mana? Jadi lebih ke komunikasi aja, Pak. Betul, sebetulnya itu aja sih. Komunikasi itu sangat diperlukan. Ya, bagaimana apapun yang tamunya mau, selama kita bisa sediakan, ya oke. Kalau misalkan kita tidak bisa menyediakan, ya mungkin akan saya jelaskan kenapa alasan saya tidak bisa menyediakan. Tapi Pak, apa yang membuat konsumen betah? Satu mungkin kita semua tahu lah, ini jalan Braga gitu ya. Kalau seperti kita misalkan jalan-jalan ke Yogyakarta, nggak lengkap nih kalau mau ke Malioboro gitu kan ya. Nah, itu yang saya tangkap di sini di Bandung. Banyak juga tamu-tamu yang berbicara, kalau belum ke Jalan Braga berarti kamu belum ke Bandung, ya kan? Nah, itu juga salah satu yang menjadi icon